Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jadinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat ramai, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kesehatan menyebutkan bahwa penyakit itu 75% dari pola pikir, 20% dari makanan, 5% dan lain-lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an, di situ ada satu ayat yang sangat viral, yang kita bahkan sering membaca tapi tidak tahu apakah kita paham apa yang kita baca. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati jiwa menjadi tenang. Hanya zikir kepada Allah saja, zikir yang tanpa disertai dengan keinginan hawa nafsu kita. Umpama kita zikir, mengamalkan zikir berapa ratus kali, berapa ribu kali, tapi tujuannya untuk dunia, itu bukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, zikir yang hanya murni karena Allah. Tidak ada keinginan apapun yang ada dalam diri kita selain kita ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang zikir yang bisa membuat hati menjadi tenang. Kenapa demikian? Karena dalam hati kita nanti Allah berikan kita sebuah ilham, bahwasanya semua yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tanpa kecuali pasti melalui campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika orang itu zikir kepada Allah hanya karena Allah dan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tenang, jiwa menjadi nyaman. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Menurut ilmu kesehatan NK-nya naik. NK itu adalah zat yang bertanggung jawab kepada organ tubuh kita. Ketika ada penyakit akan dibunuh otomatis oleh NK itu sendiri. Sebab apa? Sebab banyak zikir, banyak tenang hatinya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan zikir itu dilakukan masalah hadirin rahimakumullah? Setiap saat. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang di awal saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzurullaha, ingatlah kalian semua kepada Allah, dzikron katsira, dengan zikir yang banyak sekali. Tanpa sebutan bagaimana caranya, terserah. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilisan monggo. Terutama dalam hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika orang itu senantiasa dalam hatinya, dalam tiap gerak-gerik fisiknya senantiasa disertai nama Allah, disertai dengan nama Allah, ingat kepada Allah, pasti semuanya berakhir baik, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua kegiatan yang baik tanpa diawali dengan menyebut nama Allah, tanpa diawali dengan menyertakan nama Allah, fahuwa aqta, maka itu kata Nabi terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang kita ini ketika sudah kena penyakit diabetes umpamanya, ketika kita melihat makanan, kita sudah sebelumnya takut sendiri. Padahal kalau kita sertai bismillahirrahmanirrahim, makan sekedarnya saja, insya Allah tidak ada apa-apa masalah hadirin rahimakumullah. Saya punya seorang guru, sudah sepuh, sampai sekarang semua dimakan, tapi tidak berlebihan masalah hadirin rahimakumullah. Bahkan semua dalam tubuhnya tidak ada satu penyakit. Ternyata rahasianya adalah setiap mau makan selalu diawali dengan bismillah. Ketika semua diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi menyatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Semua yang disertai nama Allah tidak akan berbahaya apapun di langit di bumi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus kita yakini masalah hadirin rahimakumullah. Cuma kadang-kadang kita tidak pakai yakinan nano dokter. Ketika kita berobat, dokter memeriksa. Setelah diperiksa, dokter menulis resep. Setelah menulis resep, kita tanpa membacanya langsung diambil resep itu. Kita yakin kepada dokter. Boleh saja, tidak apa-apa. Tapi ingat, dokter juga manusia, bisa salah. Tapi karena kita yakin dokter, kita ambil resep itu, cepat-cepat kita ke apotek nebus obat supaya kita sembuh. Padahal di atas itu semua ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, pergilah ke dokter, benar. Tapi kalau ingin sembuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kapan? Setiap saat masalah hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi menyatakan ada zikir pagi yang diajarkan Nabi, ada zikir petang yang diajarkan Nabi, ada amalan di malam hari, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau belajar atau tidak masalah hadirin rahimakumullah. Zikir maksur artinya apa? Zikir yang memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi setiap malam baca istighfar. Tidak apa-apa kita baca. Nabi baca tasbih, kita baca. Nabi baca Quran, kita baca. Selama itu ada dasar dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan diamalkan masalah hadirin rahimakumullah. Tapi satu niatan, hanya karena Allah. Kalau kita niati supaya cepat sugih,
terus zikir itu kak suki-suki, stres sama dia. Itu yang kita jadi masalah. Apalagi naudzubillah min dzalik, jangan sampai seorang muslim mengamalkan zikir yang tidak ada penanggung jawabnya. Beli nang pasar, perimbon, mujarabah, bahaya ini, bahaya. Saya sering ada orang sakit bertahun-tahun dibayar kembang bayar, yo gak mati yo gak urip, mengamuk ngeten tok, keluarga itu sampai sorong. Ternyata setelah oleh guru saya dilihat, ini dulunya telah mengamalkan rapal-rapal tidak ada tanggung jawabnya. Setelah di ruqyah, dibacakan amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasul, besok langsung meninggal dunia. Sebab apa masalah hadirin rahimakumullah? Terkadang kita tidak tahu yang kita baca itu apa, tujuannya apa, terus ngundang siapa, ini tidak tahu. Akhirnya apa? Ketika di akhir hayat mestinya roh ini suci kembali kepada Allah, tapi ada beban khotam yang menggandoli, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah, sakit. Setelah dibersihkan semua, roh menjadi bersih, barulah roh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua mengamalkan amalan yang tidak ada penanggung jawabnya. Kalaupun dari ulama harus ada guru yang membimbingnya agar kita tidak tersesat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ekonomi lancar, teruslah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sawaya-waya. Sewaktu-waktu ketika kita nanti umpama ada kesulitan, karena kita dulu sering zikir kepada Allah, ketika ada kesulitan, Allah paham. Makanya Nabi menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan lapang. Ya'rifka fis siddah, lek wis ngono. Ketika kamu, kata Nabi, dalam keadaan yang sulit, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata Nabi Yunus alaihissalam. Tertulis dalam Al-Qur'an, dimakan ikan, di dalam perut ikan, mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Apa kata Allah? Laula kana minal musabbihin lala bisa fi batnil huti la yaumi yub'atsun. Seumpama kata Allah, Nabi Yunus itu dulunya tidak pernah ingat kepada aku, tidak pernah zikir kepadaku, lala bisa fi hutnil di batil hut yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan aku tetapkan dan aku tolong sampai membusuk di dalam perut ikan. Itu tergantung kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ayo kita sertakan setiap langkah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat apa? Baca bismillah. Buka pintu bismillah. Masuk rumah baca salam. Keluar rumah bismillah tawakal dan seterusnya. Semua awal dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rupanya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.